Oke, makan. Sama aja lu eh gitu. Ya, apalagi sekarang kan cuacanya ini lagi panas, berdebu. Itu kan dilalui banyak kendaraan. Ya, jadi diginiin, diaduk pelan-pelan. Ini udah dikasih air. Kayak gitu. Ini kita kasih ini ya, gengs. Ini udah dikasih air, masukin agarnya itu secara perlahan. Kayak gini sambil diaduk-aduk. Ini airnya air biasa ya. Masih air biasa, air dingin. Jangan dipasak dulu. Jadi dimasukin di mangkok di tempat kukusan kayak gitu. Nah, ini pelan-pelan ya, pelan-pelan jadi biar dia tercampur, gengs, nggak ngedaglek gitu. Nah, kan kebetulan ini pakai yang warna bening ya, yang warna putih. Bentar. Nah itu kayaknya ada yang daglek dia. Nah, kayak gitu. Nah ini pelan-pelan kita masukin sampai dia habis. Jadi benar-benar dia agarnya itu sampai larut ke dalam air biasa, air dingin ya. Itu larut, benar-benar dia larut, tercampur merata ya, merata. Ini bagus banget untuk dari musim kayak gini yang lagi apa namanya, musim panas ya. Itu banyak banget orang yang pada sakit gitu kan, kena flu berat, batuk kayak gitu ya, demam. Nah ini agar itu bagus untuk perut ya, untuk makanan di musim-musim kemarau, supaya nggak cepet atau nggak mudah sakit, atau dalam masa pemulihan dari sakit ini juga bagus, atau penyembuhan, karena dia banyak serat, banyak air, banyak menyimpan air ya, dan dia ramah sama usus kayak gitu, karena dia alami. Oke, nanti kalau udah kayak gini, ini kalau udah diaduk ya rata ya, itu kita masukkan gula pasir, guys. Gula pasir secukupnya aja ya. Ini gua ambil 1 2 3 4, pakai 4. Oke, terus kita aduk-aduk, biar dia rata. Oke, nah, sudah, kita masukin garam cukupnya ya. Ini untuk supaya dia gurih, nggak gurih sih sebenarnya, jadi biar sedap aja, enak gitu, makanya nggak hambar gitu, cuman manis gitu doang udah. Jadi kalau lo kasih garam sedikit ya, secukupnya ya, itu makanan itu akan berasa gitu, enak, manisnya tuh enak gitu, kayak gitu. Oke, ini sudah teraduk. Ini sementara gue lagi bikin bubur ya, kebetulan memang badan gue lagi nggak enak, kena flu berat udah 3 hari, dan ini udah mendingan kayak gitu. Ini gue mau bikin bubur juga. Nah ini baru, jadi kalau sudah ini kita masukkan ya ke ini, jadi biar sekalian, gengs ya, sebelum terlalu panas mendidih kita masukkan seperti ini, lalu kita tutup
kayak gini. Oke, pastikan dia sudah menceklek ya ke bawah. Lalu kita tunggu sampai benar-benar dia mendidih. Itunya apa namanya, agarnya dulu yang akan kita eksekusi ya, kayak gitu. Oke, kita tunggu. Sambil kita tunggu, buat kalian yang belum subscribe channel gua ya, kalau menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian, terutama anak-anak kos atau kontrakan kayak gitu ya, yang pengen praktis, jadi sekalian masak nasi. Contoh kalau ini kan gue masak bubur ya, kalian bisa beli yang kayak gini nih gengs ya, yang kayak gini. Jadi bisa mas kalian untuk bikin yang lain gitu loh, kayak agar di atasnya itu kan nggak perlu dimasak beda-beda ya. Jadi dalam satu waktu lo bisa masak sekaligus kayak gitu ya. Bisa itu ngukus apa kayak gitu-gitu ya. Jadi tolong lo subscribe channel gua, please supportnya. Jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan kayak gitu. Oke, kalau ini menurut lo ini bagus, bisa di-share ke teman-teman kalian. Oke, ya sekarang gratis loh, mumpung gratis nanti dikenain bayar. Oke, thank you. Gengs, kita lihat dulu di sini, gengs. Kayaknya buburnya udah ini deh, gengs. Ini agarnya, ini kita aduk ya. Tuh udah mulai ya. Tuh kan, cuman ini aduk buburnya. Gue lagi masak bubur juga di bawahnya. Tuh. Oke, ini kita buka dulu. Oke, jadi praktis banget ya. Nah, itu dia buburnya. Ini buburnya belum gua kasih garam. Tuh. Ya. Gua kasih garam dulu ya. Kasih garam secukupnya. Jadi biar enggak antak kalau kata orang. Biar ada rasa. Biar enggak hambar. Ya kan? Ini bubur. Kita makan bubur kenapa? Karena gue itu ini hari ketiga gue flu berat gitu loh. Jadi biasanya gue kalau misalnya flu berat kayak begitu, apalagi demam ya, itu gue harus makan bubur. Perut gue nggak bisa macem-macem guys. Gitu. Ini kita tambah lagi air. Ya, tambah air. Supaya apa? Supaya dia buburnya ini enggak berkerak. Nah, kalau sudah ini kita tutup lagi sama agarnya gengs. Nah, kayak gitu ya, aman ya. Alright. Oke, kita lihat lagi gengs. Oke. Ini udah seperti ini. Ini kita aduk lagi. Oke, ini udah mulai matang. Buburnya juga kayaknya udah mulai oke. Kita lihat buburnya ya. Ini dia udah nyatu. Kita lihat buburnya. Bentar. Ya, ini buburnya juga udah oke. Jadi menu kita tuh itu bubur 3 hari itu bubur gitu.
karena dia ramah di pencernaan. Oke, udah kita matiin. Ini gengs, ya sudah diituin. Nanti kita coba tes food ya kalau dia udah dingin ya. Oke. Ini tadi kebetulan beli di lauknya beli di warteg ya. Ini ada kuah sop, terus ada sayur toge sama kacang. Kita cobain ya. Enak ya. Ini ada gorengannya kayak gini. Nice. Enak. Kita makan dulu ya. Ini buburnya gengs, sudah diituin. Ya, kita makan buburnya. Coba. Gimana rasanya? Nice. Buburnya pas. Pedas nggak? Wah. Ininya. Oke, ini dia gengs ya. Setelah kita makan tadi, ini adalah pencuci mulutnya. Kita cek ya. Oh, ini udah tuh. Udah kering. Udah kering. Udah dingin pudingnya. Kita coba ya gengs. Oh, dia udah sih, cuman ini karena mungkin kebanyakan air kali ya. Tuh, coba lihat tuh kayak gini gengs. Nice, cuman memang dia airnya mungkin kebanyakan, tapi nggak apa-apa, enak kok. Gimana? Cuman kurang agak ini ya, keras. Kurang pukat. Kurang pukat. Ini terlalu gimana? Kebanyakan air. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, istilahnya itu kan untuk pengobatan ya, untuk diet. Kalau orang-orang yang lagi flu berat, kan sekarang nih kebetulan kan lagi banyak nih musimnya kan, ya kan. Ini kan lagi udaranya juga polusinya di Jakarta itu ke Depok. Jadi kita terimbas gara-gara polusi di Jakarta. Kalau menurut gua ya, polusi di Jakarta itu bukan ada mungkin emisi ya dari bahan bakar, tapi lebih ke, kalau menurut gue itu debu-debu yang ada di jalanan. Kayak gitu. Jadi kalau bisa ya solusinya, kalau gue bilang debu-debu jalanan itu jadi kan ini lagi musim kemarau nih, kagak ada hujan. Itu jalanan setiap malam itu dibersihin, dicuci, disiram pakai air. Kayak gitu. Disiram pakai air setiap malam. Itu kejadian kayak waktu gue di Malaysia. Itu kalau habis ada pembangunan atau habis ada galian tanah kayak gitu. Ya, kalau di Malaysia ya pengalaman gue, mereka tuh rapih gitu loh. Jadi kuli-kulinya itu habis, kalau misalnya ada tanah di jalanan itu disiram, disemprot pakai selang gede itu yang isinya air.
disemprot biar dia masuk ke dalam eh, selokan pengairan sawah, ke dalam itulah selokan kayak gitu. Jadi Gorong. ya gorong-gorong, jadi bersih, jadi isanya nggak ada debunya. Mungkin kalau di sana kalau ada project-project kayak gitu terus dia nyampah, entah itu tanah atau apa, galian-galian kayak gitu ke jalan raya ya, itu kayaknya kan ada denda gitu loh. Jadi kalau menurut gua, bentar ya, jadi kalau menurut gua itu eh, jalanan di Jakarta itu kotor gitu loh, dan ini kebetulan musim kemarau, terus banyak yang lalu lalang kendaraan per second, itu kan akan membuat kotoran-kotoran di jalan raya itu jadi debu kan, dan dia akan berterbangan gitu loh ya kan, dan dia akan ke udara. Kalau dulu sih masih ada pohon ya, pohon gede-gede gitu yang akan menghambat atau yang akan menghalangi lah debu-debu itu kan. Kalau itu biasanya kan pohon-pohon itu pada kotor ya, berdebu kayak gitu kan. Nah itu kan salah satu filter untuk polusi udara kayak gitu. Nah karena sekarang pohonnya juga sudah jarang, tuh debu tuh di jalanan itu naik di udara udah kan. Dari ada yang posting itu di pesawat itu warnanya debu kayak gitu, coklat atau abu-abu kayak gitu kan. Itu nggak semuanya emisi atau bahan bakar, mungkin ada, tapi itu adalah debu-debu jalanan ya, partikelnya itu besar-besar ya, karena tidak ada pohonan yang menghalangi sehingga akhirnya dia itu di atas dan tidak ada hujan kayak gitu. Dan itu akan pengaruh sama pernapasan lo. Gue kasih tahu sama lo yang tinggal di Jakarta, lo jangan olahraga dulu selama polusi itu terhandle, oke? Karena kenapa? Itu sama aja lo bunuh diri gitu loh, karena lu sama aja lu menghirup semua partikel-partikel yang ada di udara kota Jakarta itu ke dalam paru-paru lu. Gue aja yang di Depok ya, gue kena imbasnya coy. Gue flu batuk ini dari ketiga ya, makanya gue bikin udah 3 hari kayak gitu bubur ya. Karena kenapa? Itu untuk menjaga kesehatan kita guys gitu ya. Apalagi sekarang kan cuacanya ini lagi panas ya. Jadi kalau untuk gue, masukan gue ya untuk pemerintah kota DKI Jakarta tercinta, oke, untuk menghandle polusi udara yang sudah sangat signifikan sampai nomor 1 di dunia, berarti kan ini sudah parah kayak gitu partikelnya itu. Nah PR-nya adalah kalau menurut gue, coba deh setiap malam ya, dari Pemda, pemerintah daerah atau DKI Jakarta itu menyiram pakai mobil tangki itu, apa sih yang buat pemadam kebakaran, siram tuh jalanan tuh kotoran-kotoran debu-debunya itu, apalagi bekas-bekas project tanah-tanah galian tanah atau whatever itu itu dikenakan denda bagi siapapun project yang mengadakan project, entah itu pemerintah project atau swasta project, kalau dia tidak membersihkan ya setiap hari ya, membersihkan, bukan nanti udah selesai project sebulan terus baru dibersihin, enggak. Jadi setiap hari itu para kuli atau project itu setiap hari setelah selesai, itu kan pasti ada tuh jam-jamnya kan, itu harus dibersihin tanah-tanah itu dengan cara apa? Disemprot pakai air. Pemadam kebakaran tuh yang tank-tank itu tanahnya itu diguyur kayak gitu. Jadi benar-benar bersih, clean dari debu-debu, dari tanah-tanah kayak gitu. Nah, yang gue lihat di kita itu nggak pernah tingkat kedisiplinannya atau SOP-nya itu sangat-sangat parah guys. Nah itu yang mengakibatkan apa? Sekarang polusi udaranya meningkat di Jakarta. Ya kan, lu lihat kan. Nah PR-nya sekarang adalah bagaimana, karena tidak adanya hujan ya. Kalau memang pemerintah Indonesia ini bisa mengadakan hujan untuk wilayah Jakarta, that's cool, bagus, bikin awan buatan. Tapi jangan awan asam, nanti malah tambah penyakit kalau asam ya. Tapi kalau nggak bisa, minimal lu guyur setiap malam itu pakai air sungai atau air apalah kayak gitu kan. Pokoknya
Makanya air itu yang nggak berbau. Kalau kotor juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah air sungai gitu yang kotor, tapi jangan air bau gitu loh kan. Ya, lo siram tuh setiap malam, dibersihin tuh jalanan. Ya, supaya apa? Supaya besoknya nggak berdebu. Itu kan dilalui banyak kendaraan per second. Lo bayangin partikel debu itu akan naik ke atas. Digerus sama kendaraan, itu akan menjadi kecil partikel itu. Dia akan naik ke atas. Karena tidak adanya banyaknya pohon yang bisa menghalangi, dia akan naik ke udara kayak gitu. Dan efeknya apa? Kita rakyat jadi dampak. Nih gue di Depok kena kayak gitu. Ada pertanggung jawabannya nggak kalau kayak gini? Ya, kalau misalnya memang kalian setuju dengan solusi gue, lakukan deh. Kalau kalian ada di sini anggota pemerintahan dan DKI Jakarta, ya itu tolong disemprot setiap malam jalanan tuh, dibersihin ya. Terus lakukan peraturan kalau memang itu ada proyek-proyek galian tanah itu setiap hari itu dibersihkan setiap malam. Jadi apa? Biar nggak numpuk itu tanah-tanah itu, dan itu akan menjadi partikel. Itu kan kotor. Orang yang lalu lalang pun itu akan blok katanya, kotor. Apalagi kalau misalnya musim hujan kan becek gitu kan. Coba deh lebih tertib lagi ya hukumnya, dan kerjaannya lebih bagus lagi. Belajar dari negara-negara tetangga kita juga fine kayak gitu loh ya. Bukannya kita jadi mentang-mentang kita negara yang dulunya mereka belajar dari kita, terus kita nggak mau belajar dari mereka. Itu sombong namanya. Oke, itu aja untuk review kita kali ini. Sorry, gue udah melenceng. Thank you. Bye bye.